Apabila mendengar kata Bangka, maka salah satu hal yang muncul di pikiran kita adalah martabak. Makanan yang biasa dijadikan jajanan di malam hari ini merupakan makanan khas Bangka yang awal mulanya ditemukan oleh orang Hakka. Orang Hakka sendiri merupakan orang ras Tionghoa yang pada zaman dahulu datang ke Kepulauan Bangka untuk menambang timah. Salah satu makanan yang terkenal di Bangka ini biasa dikenal sebagai hoklopan di daerah asalnya. Hoklopan sendiri memiliki arti kue orang Hakka. Hoklo yang berarti Hakka dan pan sendiri yang berarti kue. Martabak awal mulanya difungsikan sebagai makanan pengganti nasi di malam hari dikarenakan harga beras yang sangat mahal pada zaman itu. Martabak dibuat agar masyarakat, khususnya para penambang timah pada zaman itu, tetap bisa kenyang tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Jajanan khas Bangka yang awalnya memiliki satu varian saja, yaitu wijen dan taburan gula ini sangat dikenal di masyarakat Indonesia dan digandrungi oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan, khususnya untuk cemilan malam. Selain martabak, ada satu makanan khas Bangka yang tak kalah enak, berkhasiat, dan juga sudah secara resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015, yaitu lempah kuning. Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta dikelilingi oleh ratusan pulau kecil lainnya. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pulau Bangka Belitung atau biasa disingkat Babel sangat dikenal sebagai daerah penghasil timah. Pulau dengan tingkat toleransi antar etnis yang tinggi serta memiliki wisata alam pantai yang indah. Pulau Bangka dan Pulau Sumatera dipisahkan oleh Selat Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan, maka tak heran pulau ini sangat dikenal dengan wisata alam pantainya. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bagian utara berbatas dengan Laut Natuna, sebelah timur dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Selat Bangka. Kepulauan Bangka Belitung sangat kaya akan sumber daya alamnya, mulai dari hasil kebun seperti kelapa sawit, lada atau merica, serta hasil lautnya yang kaya dan fresh. Hal ini didukung dengan kondisi geografis Pulau Bangka Belitung yang hampir 80% bagian wilayahnya merupakan lautan dengan luas 65.301 km persegi. Tak heran banyak masyarakat lokal di Bangka berprofesi sebagai nelayan, serta banyak makanan lokal di Bangka berbahan dasar hasil laut. Salah satunya yaitu lempah kuning, makanan khas yang berbahan utama berupa ikan laut yang dimasak bersama bumbu rempah-rempah khusus. Hidangan ini sangat unik karena kuahnya berwarna kuning pekat. Hidangan ini juga sangat populer khususnya di kalangan masyarakat lokal.
Makanya kita membuka warung lempah kuning Muara ini memang karena lempah kuning ini merupakan salah satu makanan khas yang ada di Bangka Belitung. Memang lempah kuning ini sudah familiar ya di dapur rumah-rumah yang ada di Bangka Belitung ini. Akan tetapi kurang terdengar di luar Pulau Bangka. Maka dengan itu kami membuka lempah kuning ini agar bisa menggo nasionalkan lempah kuning, salah satu masakan khas daripada Bangka Belitung ini. Ya. Lempah ya, lempah itu berasal dari bahasa Melayu, dari dua suku kata. Lem itu bahasa Melayu artinya menyatukan, merekatkan. Kemudian rempah itu rempah-rempah yang terkait aneka macam bumbu. Jadi lempah itu artinya merekatkan, menyatukan bermacam-macam bumbu yang berasal dari lingkungan setempat ya. Nah, terkait dengan lempah kuning itu sering juga disebut dengan lempah asam pedas karena dia menggunakan asam yang dulu diambil dari gunung. Nah, misalnya asam kandis, asam gelugur, kemudian dari terong asam, kemudian dari belimbing. Ya, ketika didatangkan asam dari Jawa, orang menggunakan asam Jawa. Nah, kemudian pedas, rasanya juga pedas karena dia menggunakan lada ya untuk pedasnya itu. Kemudian ketika cabai itu ditanam juga di Bangka, orang sering mencampur lada dengan cabai atau menggunakan lada saja atau menggunakan cabai. Makanya lempah itu sering disebut dengan asam pedas ya, asam pedas. Nah, karena warnanya kuning ya, dia sering juga disebut dengan lempah kuning. Karena kuning itu berasal dari kunyit ya, kunyit yang digunakan sebagai salah satu rempah di masakan itu. Ya, untuk ikan biasanya yang jenis ikan laut maupun ikan sungai biasa kita gunakan di warung lempah ini. Boleh saja ikannya, akan tetapi salah satu ikan yang kita gunakan itu merupakan ikan yang masih segar, masih fresh ya, yang matinya satu kali, bukan mati berkali-kali. Adapun beberapa item yang kita gunakan ikannya, salah satu ikan kerapu merah atau ikan yang sering kita dengar ikan fungkai, orang Tionghoa bilang. Terus ada ikan tenggiri, ada ikan kerapu sonok, kerapu macan juga, ada ikan kue atau ikan bulat, terus ada ikan kerisi, terus ada ikan senangin, kerisi minyak, banyak ya. Ini jelasnya item-item ikan yang kita yang ada di warung lempah kuning Muara kami ini. Akan tetapi yang paling terfavorit, salah satu menu bestseller kami merupakan yaitu kerapu sonok merah atau yang biasa dikenal ikan lodi kalau nggak salah itu ya, lodi merah ya. Terus ada juga kakap merah dan juga tenggiri. Itu yang biasanya yang lebih dominan dipesan oleh para konsumen ataupun customer yang datang ke warung lempah kuning Muara. Waktu menunjukkan pukul 5 di pagi hari. Aku bersama Shane, Bang Pian, Bang Ari, dan Bang Saban bersiap untuk pergi memancing ikan di laut lepas. Dengan harapan kami dapat menaikkan ikan tenggiri ke atas kapal untuk dimasak lempah kuning. Setelah mempersiapkan peralatan mancing serta bekal makanan di malam sebelumnya, aku dan 4 orang lainnya berangkat dari kampung nelayan dengan menggunakan perahu berukuran sedang.
impian profesi nelayan. Awal mula turun temurun lah dari orang tua, lalu leluhur dulu memang asli ya nelayan. Umur 18 tahun lah udah mulai mancing. Dari kecil lah sering main di ikut-ikut sering. 18 baru mulai turun, baru benar-benar mandiri sendiri. Oh, sekarang lah canggih. Kalau dulu, kalau zaman kakek moyang dulu mungkin lihat gunung, tapi kalau sekarang ini kan lah canggih, pakai alat yang namanya GPS. Di situ lah di tempat koordinat karang, jadi kita tuh tinggal menuju ke situ. Ya, ada jaraknya berapa mil tujuan kita tuh. Setelah 2 jam perjalanan dari kampung nelayan, kami memutuskan untuk berlabuh untuk mencari umpan hidup. Untuk memancing ikan kecil, para nelayan menggunakan tali berbahan nilon yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menangkap ikan kecil. Biasanya ikan kecil yang sering muncul di perairan di sini adalah ikan kerisi. Tenggiri umum kalau musim paceklik ya mungkin cari ikan kecil kayak kerisi, apau, singkur, kayak itulah. Mancing mania mantap. Kalau tenggiri ini lebih kayak umpan besar ya. Umpan ikan, misalnya ikan mati bisa, tapi harus ditarik. Itu namanya biasa kita sebut tuh tonda. Untuk umpan hidup tuh pancing alir biasa kita sebut. Ya, kalau nonda sambil berjalan, berlabuh kita biasanya pakai umpan hidup. Nih, pancing alir ya. Di tengah berlabuh untuk mencari ikan kecil, tak jarang kami mendapatkan ikan-ikan dengan ukuran sedang. Di antaranya yaitu ikan tondak, ikan kerapu, dan ikan jebung atau biasa disebut dengan ikan ayam-ayam. Tak disangka, ternyata umpan hidup yang dirakit oleh Bang Pian berhasil memikat ikan tenggiri untuk naik ke atas perahu. Setelah berlabuh untuk mencari umpan hidup dirasa cukup, kami melanjutkan sesi memancing berikutnya sambil berjalan.
Teknik memancing sambil berjalan ini biasa dikenal dengan sebutan nondak. Teknik memancing sambil berjalan ini biasanya digunakan untuk memancing ikan-ikan tertentu, seperti ikan tenggiri. Cuaca pengaruh. Kalau ribut mungkin angin kenceng, kita nggak bisa mancing. Kalau teduh baru mancing. Kalau dalam satu hari nggak bisa tentu juga kita, karena tergantung rezeki juga. Tuh kalau memang pas musim lagi musim tenggiri, ya bisa dapat banyak. Untuk ikan kalau yang sering dibeli di tempat parkiran perahu ini biasanya kerisi, ya, paling sering diminati karena kecil, harganya juga terjangkau. Ada orang yang ngambil, udah ada pengepulnya, udah tauke lah istilahnya kalau di sini. Setelah berada kurang lebih selama 14 jam di tengah laut, kami cukup puas dengan hasil tangkapan untuk hari ini. 3 ekor ikan tenggiri dengan berat total 9 kg, 1 ikan tondak, 1 ikan ayam-ayam, dan ikan-ikan kecil lainnya berhasil kami amankan. Makan apa? Pulau Rabi sama sampai tadi jauh. Tinggal tadi. Nah, di Bangka pun lempah kuning itu ikannya harus pilihan kalau di Bangka. Jadi untuk konsumsi orang-orang Bangka biasanya lempah kuning itu dia pilih ikan laut itu ikan-ikan karang, ikan-ikan karang, bukan ikan-ikan di pasir ataupun ikan-ikan yang di laut dalam, tapi ikan-ikan karang yang dipilih kalau di Bangka. Tetapi untuk konsumsi tamu ya, wisatawan biasanya ikan-ikan yang sedikit tulangnya, yang ya seperti ikan tenggiri misalnya, kan hapau, itu pun pada bagian-bagian isinya yang diambil kan. Biasanya memang untuk bagian ikan yang kita masak itu biasanya yang lebih dominan, yang lebih banyak itu biasanya orang pesan itu kepala sama buntut. Tidak tahu kenapa orang lebih suka masak kepala ikan ya, lempah kuning, untuk di lempah kuning, karena memang mungkin dia lebih besar, dan juga mungkin orang lebih senang mungkin menggigit atau mengunyah tulang-tulang bagian kepala ikan itu ya. Karena
tamu kan tidak paham dia konstruksi tubuh ikan itu berbeda dengan kita orang di Bangka kan. Nah, jadi karena kita memang orang-orang bahari, budayanya berbasis kepada bahari, sea based culture dan land based culture, budaya berbasis darat. Nah, kita paham betul. Ya, khususnya di luar Bangka ini, yang khususnya di dalam Bangka biasa banyak yang pesan ikan ini ya, kerapu sonok merah tadi, sama juga kakap merah sama tenggiri. Biasa yang lebih lebih dominan ataupun kategori ikan-ikan favorit yang sering dipesan oleh konsumen ataupun customer di warung kami ini tiga jenis ikan tadi, kerapu sonok, terus kakap merah sama tenggiri atau alias makau. Biasanya tiga ini yang selalu diburu oleh pelanggan. Dikarenakan hari sudah gelap, kami memutuskan untuk pergi ke daratan dan membawa hasil laut yang kami peroleh untuk diolah menjadi lempah kuning. Selain memancing langsung dari laut, ada banyak akses terhadap hasil laut yang segar di Bangka. Salah satunya yaitu pasar ikan yang berada di pinggir pantai Air Hantu, di perairan Laut Bedukang. Setiap harinya, banyak nelayan yang berangkat dan pulang dari laut dengan waktu yang bervariasi. Ada yang berangkat di pagi hari dan ada juga yang berangkat di malam hari. Setelah kapal-kapal nelayan mendekati tempat parkiran kapal, hasil laut yang diperoleh kemudian dijunjung bersama untuk kemudian dijual kepada konsumen. Konsumen dapat secara langsung memilah-milah ikan yang diinginkan untuk kemudian ditimbang, lalu dapat melakukan pembayaran berdasarkan harga yang sudah ditetapkan per kilogramnya. Ikan-ikan yang dapat dibeli di pasar ini sangat terjamin kesegarannya. Hal ini dikarenakan ikan yang dibeli merupakan ikan yang dibawa langsung dari laut tanpa melalui proses penyimpanan yang berhari-hari. Ya, kalau di luar ya, yang biasanya ikannya itu tidak segar lagi kan, tidak segar lagi. Makanya kalau kita orang Bangka keluar, kalau mau lempah kuning atau lempah asam pedas itu ya gunakan daging kan, misalnya sapi kan, kambing atau unggas tadi ayam atau burung. Atau kalau mau ikan juga gunakan ikan yang masih segar, ikan sungai. Biasanya kan di Jawa ikan sungai kan lebih segar. Nah, jadi jelas berbeda. Ya, bumbu untuk meracik bumbu lempah kuning sebenarnya sangat simpel. Khususnya di warung lempah kuning Muara ini kami memiliki resep, kami menggunakan bumbu dari rempah-rempah. Komponennya terdiri dari kunyit, asam jawa, terasi, terus garam sama penyedap. Itu aja bumbunya yang kita racik. Ya, untuk prosesnya masak lempah kuning ini
intinya kita masakin, kita siapkan air hangat atau air mendidih dulu. Setelah kita siapkan air hangat atau air mendidih, baru kita masukin bumbu yang telah kita blender atau telah kita tumbuk tadi. Bumbu, beberapa item bumbu yang seperti saya sebutkan tadi, kunyit, cabai, terus terasi, asam, garam, penyedap. Setelah ditumbuk ataupun di blender, baru dimasukin ke dalam air panas yang sudah kita siapkan tadi. Lalu sudah kita masukin, kita tunggu sampai dia begitu benar-benar mendidih. Setelah mendidih panas sampai 100 derajat, baru kita masukin ikan-ikan yang mau kita masak tadi. Nah, setelah ikannya kita masukin tadi, dari proses masak sampai dengan masak ikan yang siap saji itu kurang lebih memakan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Selain timah, Bangka Belitung juga terkenal sebagai daerah penghasil kelapa sawit. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Babel, luas kebun sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 75.734 hektar. Setiap hektarnya diperkirakan petani sawit dapat memanen 2,5 hingga 3 ton kelapa sawit. Namun, hasil panen ini juga berpengaruh pada kualitas pupuk yang digunakan. Tepat di belakang kebun sawit ini terdapat kebun lada putih yang menjadi salah satu sumber cita rasa pedas yang terdapat pada kuah lempah kuning. Yuk kita lihat bagaimana proses petani lada memanen lada di Bangka. Bangka Belitung merupakan daerah penghasil lada terbesar dalam skala nasional. Kemudian pada posisi kedua disusul oleh Lampung. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pengekspor lada terbesar kedua setelah Vietnam. Bangka Belitung merupakan produsen lada terbesar dengan jumlah 33,8 ribu ton pada tahun 2020. Dan mendominasi produksi lada di Indonesia sebesar 37,6%. Namaku Tena. Kone sebagai petani pemutik sang. Dalam sekali panen satu batang kalau full dari sebelum mutik. Biasanya kalau ayu dari atas sampai bawah, kalau sangnya bagus 2 kilo. Satu batang semua. Tapi mendak cion buah paling 1 kilo kalau sang nih. Kalau sang melapen sang kecil pacak 1,5 kilo. Beda. Lebihnya muda. Lebih banyak. Lebih banyak yang hasil muda, cion muda. Biji ya. Muda tuh umur berapa tahun? Muda tuh biasa, nah sekitar kita setahun lebih lah. Kita 2 tahun lah kurang lebih. 3 tahun tuh muda. Agi. Menatu batu umur berapa? Nih kayak nih kita 4 tahun. 4 tahun ke atas. 4 ke atas. Marica di Pulau Bangka beda, sangat pedas. Kalau di luar Bangka kurang pedas kualitas ya.
kualitas lebih cion nih bang. Lebih cion di Bangka daripada di luar pulau. Yang lah pacak di putih, yang besar-besar kayak nih. Yang long pacak di putih, yang kecil kayak nih. Ini beda, nih lah udah pacak, nih belum. Dari warna yuk. Kalau warnanya kalau udah matang, lah masang warna merah, boh ya tuh. Mana merah-merah? Yang merah nih lah masak. Yang hijau-hijau nih belum masak. Mantak tuh berarti keras gitu. Kalau mantak kulitnya keras, kalau udah masak kulitnya lemah. Ini beda. Merawat batang merica dari kecil. Ditanam, dijunjung, diikat, terus dipupuk. Gitu proses ya. Rajin dirawat. Rajin dirawat. Pertama diputik dari batangnya, terus direndam. Rendam di dalam air sekitar 2 minggu. Terus dicuci, dijemur, sampai jadi bijinya sampai putih. Terus kalau mau dijadikan bumbu, ditumbuk bilah biar jadi bumbu untuk nyayur, biar halus. Kalau ngandam mah kalau mendak de padan, saya kampung juga. Mendak de padat 2 minggu udah luco. Kalau padan anak 1 bulan baru luco. Nunggu kulitnya ancok. Udah dikarung. Lada putih yang dihasilkan di Bangka atau biasa dikenal dengan jenis Muntok White Pepper ini merupakan salah satu jenis lada dengan kualitas yang baik dan memiliki keunggulan di tingkat kepedasannya. Ada kebiasaan unik yang dilakukan pemilik kebun lada. Biasanya, hasil panen lada yang telah diproses hingga menjadi produk tidak langsung dijual oleh pemilik kebun. Namun biasanya disimpan dalam karung hingga harga jual lada dirasa cukup tinggi. Hal ini dikarenakan lada bisa disimpan dalam kondisi kering hingga sangat lama. Oleh karena itu, lada juga bisa dijadikan alat investasi bagi pemilik kebun sahang atau kebun lada. Terkait dengan lempah kuning, dia tidak hanya bernilai dari rasa. Ya. Lempah kuning itu tidak bernilai dari rasa, tetapi dia memiliki nilai kesehatan. Nah, jadi kita mengkonsumsi mengkonsumsi lempah kuning itu kan banyak rempahnya, misalnya ada kunyit ya. Kunyit itu kan bisa mengobati sakit emah, ya, lambung kita menjadi sehat. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengkonsumsi lempah kuning atau lempah asam pedas itu, metabolisme dalam tubuh kita itu bekerja minimal ada 4 cairan yang keluar dari tubuh kita. Pertama keringat, kedua air mata, ketiga air hidung, keempat air liur. Nah, keluar semua kan. Nah, diganti dengan yang baru kan. Nah, artinya yang kotor-kotornya keluar keringat. Itu kan kerja metabolisme dalam tubuh kita kan, keluar keringat, keluar air mata kita jadi bersih. Nah, itu dari sisi kesehatan. Nah, kemudian
lempah kuning itu dihidangkan, jadi kita tidak boleh lempah itu menunggu kita. Jadi kita harus menunggu lempah itu masak. Jadi dia harus dihidangkan dalam keadaan yang fresh, segar. Ikannya segar, bumbunya segar. Setelah dimasak harus dimakan. Tidak boleh dipanas-panaskan seperti rendang atau masakan lain. Jadi dia harus habis sekali makan seperti itu. Jadi fresh, segar, ya, segar. Nah, ikan daging laut itu kan kaya akan protein untuk kebutuhan tubuh kita, seperti itu. Jadi tidak boleh kita lempah itu menunggu kita. Lempahnya lama kan, lah dingin. Nah, kita baru datang makannya. Harusnya kita yang nunggu orang lempahnya. Dihidangkan dalam suasana panas. Nah, itu dari segi kesehatan, ya. Dari sisi sosial budaya, jadi lempah kuning itu menjadi populer, menjadi terkenal di samping sisi higienitas kesehatan tadi, ada aspek sosial budayanya, ya. Nah, kita menjadi orang yang yang terbangun kekerabatan, kekeluargaannya, karena lempah itu tidak egois dia. Jadi misalnya satu ikan untuk satu orang, tidak. Jadi ikan itu kan, misalnya ikan kakap merah tadi kan, nah kan harus dipotong-potong itu, bagian kepala, bagian dekat kepala, bagian tengah, bagian dekat ekor, bagian ekor, kan itu semua dilempah. Nah, kan tidak kita konsumsi sendiri. Nah, jadi kita harus mengkonsumsinya bersama-sama. Jadi dengan mengkonsumsi bersama-sama itu timbullah keakraban, ya, kekerabatan. Nah, kalau dalam istilah budaya Bangkanya itu cicik tegem ambus, segala macam bentuk kebencian, perselisihan, perkelahian. Kalau kita makan bersama, ikannya dari satu ikan yang dibagi untuk dikonsumsi bersama kan, nah segalanya akan hambus, itu akan hilang, sirna. Nah, itu dari sisi sosial, dari sisi budayanya. Lempah itu secara historis, lempah kuning atau lempah asam pedas itu merupakan masakan ataupun makanan hasil asimilasi, ya, hasil akulturasi dari 3 etnik grup. Jadi hasil akulturasi dari orang-orang laut, ya, kemudian orang-orang darat dan orang-orang Melayu. Jadi orang Bangka itu kan terbentuk dari 4 etnik grup, ya. Ada orang darat, ada orang laut, ada orang Melayu, dan ada orang Chin. Nah, khusus untuk lempah kuning ataupun lempah asam pedas itu merupakan perpaduan antara 3 budaya, ya, budaya orang darat, budaya orang laut, dan budaya orang Melayu. Pembangunan suatu daerah tidak hanya berasal dari seberapa kaya sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. Namun hal ini juga harus berasal dari sumber daya manusianya juga. Seperti yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ahmad Elfian, lempah kuning merupakan makanan khas hasil asimilasi dan akulturasi dari berbagai macam etnik grup. Hal ini bisa tercapai karena adanya kerukunan antar etnis di Bangka Belitung itu sendiri. Masyarakat Tionghoa dan orang Melayu hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan. Toleransi antar etnis dan antar agama di Bangka ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bang Obi selaku pemilik restoran lempah kuning Muara juga merasakan kerukunan antar etnis di Bangka sangatlah kuat.
Sampai-sampai di restoran miliknya terdapat semboyan Tongin Fangin Jitjong terpapar di tembok rumah makan miliknya. Ya, kalau Tongin Fangin Jitjong itu bermula dari memang semboyan dulu itu yang lebih dipopulerkan oleh almarhum Bapak Hudar Nirani. Beliau merupakan mantan gubernur pertama Bangka Belitung. Dia sering menggaungkan Tongin Fangin Jitjong, yang mana artinya Cina Melayu di Bangka Belitung ini sama di hadapan Tuhan. Nah, sehingga kami terinspirasi oleh kata-kata beliau, karena memang kita lihat di warung rempah kuning Muara ini hampir 50-50 ya, antara Tongin dan Fangin, antara Cina dan Melayu yang senang makan lempah kuning, sehingga kita jadikan moto juga di warung rempah kuning Muara kita. Selamat datang di Kampung Nelayan, sebuah perkampungan milik nelayan yang terletak di Sungai Liat, Bangka. Pemandangan tak biasa aku saksikan ketika pertama kali datang ke kampung ini. Lantas bukan kendaraan roda 2 atau roda 4 yang terparkir, melainkan kapal-kapal dengan ukuran yang bervariasi terparkir rapi di pelabuhan kecil di dalam kampung ini. Sesuai namanya, semua orang yang tinggal di kampung nelayan berprofesi sebagai nelayan. Serta kapal-kapal yang terparkir di pinggir pelabuhan kecil ini merupakan kendaraan yang mereka gunakan untuk mencari nafkah ke laut. Para nelayan dapat mengakses jalan ke laut secara langsung melalui kampung nelayan ini. Kurang lebih hanya dibutuhkan 30 menit perjalanan untuk mengakses laut lepas. Kali ini kami menunggu salah satu rekan nelayan kami yang akan segera merapat ke pelabuhan. Aku bersama Mang Kesakban, Akung Bong Hyung, dan Abu Anyo menunggu di tenda kayu sambil bercengkrama. Pakai bensin. Tapi kalau kayak timpel kemarin kan dia mau tek, gue tek 80 PK. Nên là phải bắn thì có nên ô tô phải perahu lah. Hasil laut berupa cumi-cumi dan ikan tenggiri yang berhasil dibawa ke daratan, kemudian diangkut dari kapal ke mobil untuk dibawa ke rumah.
Khususnya di rumah Abo Anio, yang menjadi ikan favorit untuk dilempah merupakan ikan tenggiri. Nah, langsung saja ikan yang diperoleh langsung dari laut ini dipotong-potong per bagian untuk dilempah. Sisanya disimpan dalam freezer. Hasil sendiri, thank you. Hasil sendiri, nih. Menurut resep rumah Abo Anio, ia seringkali menambahkan nanas untuk dilempah bersamaan dengan bagian ikan. Tak lupa dengan bumbu-bumbu utama seperti potongan ikan, bawang merah dan bawang putih, kunyit, serai, kemiri, cabai, lengkuas, terasi, dan merica. Setelah air mendidih, ikan tenggiri yang telah dipotong-potong menjadi bahan pertama yang akan masuk ke dalam wajan. Kemudian diikuti dengan bumbu yang telah diproses menjadi satu. Setelah ikan dan bumbu-bumbu dimasukkan dan dimasak kurang lebih 10 hingga 15 menit, lempah kuning khas rumah Abo Anio siap dihidangkan dan disantap bersama-sama. Bulan dah picang. Aku pakai lampu kadang PLN dah deh. Sudah berapa bulan? Lempah kuning biasa dijadikan simbol kekeluargaan. Hal ini dikarenakan lempah kuning dimakan bersama-sama. Satu potong ikan dibagi untuk satu keluarga dan disantap bersama anggota keluarga tercinta sembari menghabiskan waktu bersama. Kurang kuning. Apa? Tambah kuning. Kurang kuning, kalau dia bawa lagi ke kuning ya mau. Nah, jadi dia kemudian dari masakan rumahan ya, kemudian menjadi masakan makanan yang dikomersilkan, kemudian dikonsumsi oleh tamu, dikonsumsi oleh wisatawan, dikonsumsi oleh orang luar, dan dia menjadi luar biasa karena dia memiliki nilai-nilai tadi yang saya sebutkan, nilai kesehatan, nilai sosial, nilai budayanya tadi. Di samping rasanya juga memang taste-nya memang betul-betul enak ya. Nah, dia menjadi terkenal, menjadi sesuatu yang dikenang ya oleh orang. Jadi, kalau kami ke Bangka harus makan lempah kuning, gitu kira-kira kan. Orang Bangka pun kalau seminggu tidak makan lempah kuning, pening kepalanya kan. Nah, karena dia rasanya memang membuat kita terkenang terus, terbayang terus yang enak. Nah, kemudian dia keluar. Nah, cuma ketika di luar ya,
harus diperhatikan ya, kualitas lempah itu, jangan sampai lempahnya menjadi manis nanti kan atau ikannya tidak segar. Nah, sebagusnya ya masakan itu ya dicari di Bangka lah, sehingga orang datang ke Bangka hanya untuk makan lempah kuning ya. Terkait dengan lempah kuning itu, karena dia merupakan hasil ide, gagasan, dan pemikiran ya, budaya dari masyarakat Bangka, maka dia sering juga disebut dengan warisan budaya tak benda ya, intangible cultural heritage. Jadi warisan budaya tak benda yang berasal dari Bangka Belitung. Nah, karena apa ya, karena dia berasal dari Bangka Belitung, harus kita lindungi ya. Nah, salah satu upaya perlindungannya tadi ya, kita bikin kajiannya, kajian sejarahnya, kajian filosofisnya, historis filosofisnya, kajian manfaatnya, kajian untuk kepentingan ekonomisnya, kajian sosial budayanya. Kita buat kajiannya, kita ajukan ke kementerian, dan oleh kementerian ditetapkan dia sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage yang berasal dari Bangka Belitung. Artinya dia terlindungi ya sebagai produk budaya tak benda berasal dari Bangka Belitung, dan itu harus bangga dan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi warisan budaya dunia. Nah, kalau makanan lempah kuning itu menjadi salah satu gastrodiplomasi ya, di mancanegara, misalnya berdirilah warung lempah kuning di Thailand, di Jepang, di Eropa, kan dia menjadi apa ya, gastro diplomasi. Kalau sekarang kan dia baru gastronomi dan gastro destinasi, dia menjadi tujuan wisata orang ke Bangka. Nah, kalau dia menjadi gastro diplomasi kan dia sudah terbrand ya menjadi masakan dari Bangka kan, yang mendunia seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan kan akan apa ya, akan terutama di lingkungan Asia itu kan biasanya masakan-masakan yang rasanya asam dan pedas itu pasti disukai di Asia terutama. Kalau di Eropa mungkin agak kurang ya, tapi lumayanlah kalau dia sudah bisa intervensi ya ke menjadi gastro diplomasi di Asia juga sudah lumayan kan, sudah mendunia juga. Kalau apa tadi gastronomi diplomasi itu jadi kayak makanan sebagai representasi sebuah sebuah daerah, sebuah negara kan. Nah, kita kan sekarang ini kan banyak mengimpor makanan dari luar kan. Berdirilah apa restoran-restoran Jepang, Korea, Cina di negara kita kan. Sementara kita sendiri kan sangat kaya dengan berbagai macam kuliner, makanan, minuman kan. Nah, ada baiknya kan makanan minuman itu menasional dulu, kemudian baru mendunia, dan itu tidak menutup kemungkinan kan, seperti rendang kan itu sudah mendunia kan. Nah, apalagi yang makanan kita yang saya katakan lempah kuning ataupun martabak tadi. Lempah kuning merupakan makanan khas Bangka Belitung yang menyimpan banyak cerita. Di balik cita rasanya yang kaya dan disukai oleh masyarakat lokal maupun wisatawan, makanan khas yang terbuat dari rempah-rempah dan ikan segar ini juga berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, lempah kuning juga memiliki aspek sosial yang dapat menyatukan masyarakatnya. Kepulauan yang dekat dengan Pulau Palembang ini tak hanya terkenal dari makanan khasnya saja. Bagi wisatawan, Bangka Belitung juga terkenal dengan keindahan pantainya. Pantai di Bangka terkenal dengan pasirnya yang putih, warna laut yang masih jernih, dan bebatuan dengan ukuran besar di pesisir pantai.
Selain kulinernya, wisata alam di Bangka Belitung juga bisa dijadikan destinasi wisata ketika berkunjung ke pulau ini.